Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, rahmat serta hidayahnya. Wabil khusus sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, masih bisa untuk menuai menanam ibadah kepada Allah. Untuk itu kesemua kenikmatan Allah kita aturkan syukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada para perantara agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama sholihin yang membawa petunjuk hidayah dari Allah kepada kita semuanya. Kita aturkan syukur dan doa alhamdulillah jazahumullahu khairan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kehidupan ini hakikinya hanya sebentar, dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang ada di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali hanya lahan dan mainan, kehidupan yang tidak sesungguhnya, dan sesungguhnya desa akhirat, kehidupan di akhirat di surga adalah benar-benar kehidupan yang nyata, yang abadi, jika mereka mengetahui. Karena suatu ketika ajal akan datang menjemput kita. Kita semua akan kedatangan ajal, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa sesungguhnya setiap diri pasti akan mengalami kematian. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang perlu kita pikirkan adalah bahwa setelah kita mati, kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita persiapkan? Perlu kita fahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Muslim yang diwariskan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau bersabda, "Yatba'ul mayyit salasatun fayarji'u isnani wa yabqa wahidun." Bahwa orang kalau sudah menjadi mayit di kuburan akan diantar tiga hal, dan yang dua akan kembali, kemudian yang satu akan terus menyertai kita, akan menemani kita. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan mengantarkan kita ke kuburan. Tiga hal itu adalah, yang pertama keluarga kita, kerabat kita, teman dekat kita. Yang kedua adalah harta kita, itu pun tidak semua harta kita. Dan yang ketiga adalah amal ibadah kita. Fayarji'aluhu wa maluhu, dan akan kembali pulang ke rumah, yaitu keluarga kita, kerabat kita, dan harta kita. Wa yabqa amaluhu, dan akan menyertai kita, yaitu amal ibadah kita. Inilah sebagai bekal, sebagai sangu apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan menentukan kehidupan di akhirat. Padahal setelah kita meninggal dunia, nanti di akhirat Allah hanya menyediakan dua tempat. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 7 dijelaskan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian, segolongan umat manusia akan masuk ke dalam surga,
dan sebagian segolongan umat manusia akan masuk ke dalam neraka. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun finnar." Yang artinya masing-masing kita telah disiapkan oleh Allah dua tempat, yaitu satu tempat surga dan satu tempat di neraka. Setelah kita kembali kepada Allah dengan kematian ini, hanya akan kembali kepada dua tempat. Rumah pilihan kita hanya ada dua, surga dan neraka. Untuk menuju ke rumah surga dan neraka, di dunia inilah tempat untuk penentuan kita kehidupan yang hakiki di akhirat. Adapun jalan surga telah Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 13. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13, "Wa tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim." Dan demikian peraturan Allah, syariat Allah. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga yang kekal abadi di dalamnya, yang mengalir beberapa aliran sungai. Demikian surga merupakan tempat yang polnya kebahagiaan, polnya kesenangan. Itulah jalan menuju surga. Apabila hidup sekali ini kita bisa mentaati peraturan Allah dan Rasulnya, maka sewaktu-waktu mati Allah menjanjikan kita untuk masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, Allah juga mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa ayat 14 yang berbunyi, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang menentang kepada Allah dan Rasulnya serta melanggar peraturan-peraturannya, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka yang kekal abadi di dalamnya, dan baginya di dalam neraka beberapa siksaan yang hina, siksaan yang pedih. Untuk itu kami mengingatkan, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, mumpung masih diberi umur, gunakanlah sisa umur yang ada ini untuk mencari bekal di akhirat, untuk mencari derajat tinggi di akhirat. Gunakanlah dunia yang kita miliki diberikan oleh Allah ini untuk mencapai derajat bekal di akhirat, surga, selamat dari neraka. Semoga sedikit peringatan ini membawa manfaat dan barokah. Demikian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.